Pernyataan Menteri Agama itu melampaui batas-batas pedagogis. Nah, mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang pada memasuki episode yang ke-132 di dalam bulan Ramadan ini. Kembali kita membahas hal-hal yang mungkin kita usahakan berkaitan dengan adanya bulan Ramadan. Nah, kemarin kita sempat dihebohkan oleh pernyataan Menteri Agama yang diunggah di berbagai yang di potongan-potongannya yang diunggah di saluran komunikasi informasi, di mana Menteri Agama menyatakan menyampaikan suatu pernyataan yang mungkin dianggap umat atau para netizen itu tidak sesuai, apalagi beliau adalah seorang Menteri Agama. Nah, tapi pernyataan itu kemarin sudah dicabut dan sudah dinyatakan permintaan maaf, dan beliau menyatakan bahwa itu bukanlah maksud beliau seperti itu. Nah, apa pernyataan yang disampaikan beliau? Salah satunya yaitu beliau menyatakan bahwa konsep zakat itu tidak populer, atau Al-Quran tidak selalu mempopulerkan, tidak konsep zakat itu tidak populer di dalam Al-Quran gitu. Nah, pernyataan ini menuai tanggapan-tanggapan, menuai kritik-kritik dari para netizen yang sangat ramai, sehingga beliau mengeluarkan statement permohonan maaf. Nah, dalam konteks ini bukan maksud kami ingin menimbulkan kembali pernyataan yang sudah dianggap selesai itu, tapi sebagai pengkajian dalam konteks Tadabbur Institute ini. Nah, bagaimana kita memahami segala fenomena yang berkembang, yang terutama berkaitan dengan agama dalam hubungannya antara Tuhan, alam, dan manusia. Nah, kalau kita lihat kemarin kita kan sudah membahas tentang batas. Nah, sebagai al-bashar, kita sebagai manusia ini kan kita memiliki aturan-aturan, di mana aturan-aturan itu tidak boleh atau jangan kita langgar. Karena kalau kita melanggar aturan-aturan tersebut, kita sudah melanggar batas-batas yang ditentukan baik oleh Allah maupun oleh budaya atau oleh lingkungan masyarakat. Jadi ada ilmu batas, jadi ada batas. Nah, oleh sebab itu diperlukan juga suatu ilmu pengetahuan tentang batas. Nah, di dalam Al-Quran batas ini disebut dengan istilah hudud, yang di dalam fikih itu diterjemahkan sebagai hukuman. Nah, artinya hukuman. Kenapa ada hukuman? Mungkin anggapan daripada para fuqaha bahwa ada batas-batas yang dilanggar. Nah, kemarin kita juga sudah membahas setidaknya ada empat batas-batas yang seharusnya tidak boleh kita langgar. Nah, yang pertama adalah batas yang kita sebut sebagai batas biologis, yang kedua batas pedagogis, yang ketiga batas psikologis, yang keempat adalah batas sosiologis. Nah, dalam konteks bahasan kita ini berkenaan dengan pernyataan daripada Menteri Agama yang menyatakan bahwa zakat itu tidak populer. Nah, ini dalam kajian kita secara Qur'ani berarti pernyataan-pernyataan tersebut melanggar batas-batas pedagogis. Nah, apa itu batas-batas pedagogis?
yaitu batas-batas yang tidak boleh kita langgar, dan kalau kita langgar, batas-batas ini akan membawa ilmu pengetahuan yang kita usahakan, yang kita kembangkan itu akan menyimpang jauh, atau sebaliknya mundur ke belakang, menjadi penjara-penjara pemikiran di dalam pemikiran-pemikiran kita, terutama di dalam pemikiran-pemikiran umat Islam. Nah, batas pedagogis ini tadi, seperti yang saya katakan tadi, ini nampak pada pernyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama bahwa zakat itu tidak populer menurut Al-Quran. Nah, padahal kalau kita baca secara eksplisit aja, secara letterlek aja, bahwa selalu itu diulang-ulang oleh Allah di dalam Al-Quran tentang zakat. Bahkan pertama kali istilah zakat itu udah muncul di awal-awal sejak Nabi Ibrahim alaihissalam membawa anaknya Ismail ke Mekah. Di sana dia katakan agar Ismail di sana itu akan melakukan sholat dan memberikan dan memberikan zakat kepada pada ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi Ismail. Artinya apa? Artinya zakat adalah suatu sistem, suatu konsep yang sejak awal diletakkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mengeluarkan pernyataan bahwa zakat itu tidak populer. Nah, oleh sebab itu selalu saya katakan berulang-ulang, cobalah kita mulai berpikir membuat garis batas yang jelas. Nah, kita pisahkan bahwa di dunia ini hanya ada dua pernyataan. Kalau tidak pernyataan Tuhan, itu adalah pernyataan orang. Walaupun hadis sekalipun, apapun peringkat hadis itu, dia tetaplah perkataan orang. Bagaimanapun tebal buku-buku ilmiah yang dikarang oleh manusia, dia tetaplah pernyataan orang. Nah, jadi ada dua pernyataan saja. Jadi sangat mudah kita untuk membawa pemikiran-pemikiran kita agar menjadi atau terbentuk secara rasionalitas Quran. Jadi kita tinggal membedakan aja bahwa di dunia ini hanya ada dua perkataan. Kalau bukan kata orang, ya kata Tuhan. Yang jadi masalah adalah apabila kata orang bertentangan dengan kata Tuhan. Nah, pernyataan yang dinyatakan oleh Menteri Agama kemarin itu jelas, itu kata orang, yaitu dalam hal ini oknum daripada Menteri Agama itu. Nah, ya kan, itu artinya kata orang. Nah, pernyataan itu bertentangan dengan kata Tuhan. Nah, artinya itu yang tadi saya katakan, artinya kenapa dia bisa bertentangan? Karena ada batas-batas yang dilanggar, yang seharusnya tidak boleh kita langgar. Nah, batas-batas inilah, dalam konteks inilah yang dilanggar, ini adalah batas-batas pedagogis. Nah, apa itu? Nah, batas-batas pedagogis adalah batas-batas di mana kalau itu kita langgar, kita akan membangun suatu pengetahuan yang pseudo, yang bayangan. Kita akan membangun suatu pengetahuan yang menyimpang, atau kita membangun suatu pemahaman-pemahaman demi keuntungan pribadi seperti bisnis teologis, atau malah kita terjebak di dalam pemikiran-pemikiran, penjara pemikiran, di mana kita tetap mempertahankan apa yang ada pada masa lalu, walaupun sudah dijelaskan itu bukti-bukti itu benar, tapi kita tetap ngotot mempertahankan apa yang sudah kita dapat di masa lalu. Nah, semua ini dapat kita golongkan dengan apa yang kita sebut sebagai
post intelijensi. Nah, artinya apa? Intelektual yang ada, yang kita bangun ini melampaui apa? Batas-batas yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini apa? Ya, batas-batas yang diatur oleh Al-Quran. Nah, oleh sebab itu selalu berulang-ulang saya katakan, kita harus mengikuti, harus tunduk pada kitab surah Al-Hajj ayat 54, di mana Allah memerintahkan supaya apa? Intelektual kita kalau mau berpikir ini, ya tundukkan intelektual kita ini kepada Al-Quran. Nah, ini yang dikatakan, selalu dikatakan Allah, fatubita lahu qulubuhum. Nah, jadi kesimpulannya janganlah kita membuat suatu pernyataan, suatu statement di mana statement tersebut melanggar batas-batas, melanggar hudud yang sudah ditetapkan, baik secara biologis maupun pelanggaran secara pedagogis, baik maupun pelanggaran secara psikologis, dan termasuk juga pelanggaran yang bersifat sosiologis. Nah, demikianlah mungkin yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan pernyataan-pernyataan, tidak juga pernyataan menteri. Nah, yang berkaitan dengan pernyataan-pernyataan kita sebagai umat Islam, mulailah kita membuat pernyataan-pernyataan yang sesuai atau tidak melanggar Al-Quran. Sebab seluruh pernyataan yang ada di dunia adalah kata orang. Nah, sedangkan benar tidaknya kata orang itu harus diverifikasi melalui Al-Quran. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadikan bahan renungan bagi kita di bulan Ramadan ini, supaya setelah bulan Ramadan ini setidaknya kita berpikir, setidaknya mulailah kita menimbang, menilai apakah yang sudah kita lakukan selama ini adalah hal-hal yang bertentangan dengan apa-apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi yang saya sampaikan, setiap sore kita akan adakan live di bulan puasa ini, membahas juga hal-hal yang tapi membahas hal-hal secara umum, termasuk yang berkaitan juga dengan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.